Hello Dreamers, sangat senang bisa menjumpai kalian di video kali ini and bersyukur bahwa kita sudah bisa bernafas secara freely today karena keadaan COVID sudah membaik seperti ini. By the way, today class gonna search about what makes me brave enough to write my dreams on letters. So if you guys looking for inspiration for menulis mimpi kalian, bagaimana untuk menulis mimpi kalian lebih berani, here's the video and watch it till the end, grow with me and let's see. But before that, let's dive into this one. Okay, let's continue to this. Sekarang kita akan lanjut ke judul dari pembahasan kita, yaitu menulis mimpi secara berani di bawah kertas, karena itu sangat berimpact bagi masa depan kita ke depan, bagi how to reach it. I mean, sometimes kita nggak tahu bagaimana untuk menggapai hal tersebut, but then dengan menulisnya itu akan memudahkan dan membawa kalian ke hal-hal seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kalian tulis di bawah itu. Sebuah penggalan dari lagunya Mariah Carey yang I forgot the aku lupa judulnya, but bunyi seperti dreams are hard to follow. That's right. Ya, mimpi adalah hal yang dibutuhkan bertahun-tahun untuk bisa sampai kepada puncak. Orang butuh bertahun-tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun agar untuk bisa sampai di taraf kata sukses yang mereka taruhkan. Okay guys, berbicara tentang mimpi itu adalah hal yang seharusnya dimulai dari kecil. Kenapa? Karena dari kecil kita mempunyai frekuensi waktu yang panjang untuk mewujudkan itu. And nanti saya akan membagikan ke kalian bagaimana hukum 10.000 jam itu untuk karir yang kita pilih. I'm grateful that my father left me this legacy. Katanya untuk mendapatkan rezeki yang baik itu, maksudnya kita berlomba-lomba untuk hal itu, because banyak orang yang menginginkan itu di dunia ini. Like if you want to be a singer, banyak sekali orang yang ingin jadi singer. Jadi jika kau tidak if you don't have action for your dreams, akan ada yang melambung and then kamu akan tergantikan. Ya, mimpi adalah hal yang dibutuhkan bertahun-tahun untuk bisa sampai kepada puncak. Orang butuh bertahun-tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun agar untuk bisa sampai di taraf kata sukses yang mereka taruhkan. Okay guys, berbicara tentang mimpi itu adalah hal yang seharusnya dimulai dari kecil. Kenapa? Karena dari kecil kita mempunyai frekuensi waktu yang panjang untuk mewujudkan itu. And nanti saya akan membagikan ke kalian bagaimana hukum 10.000 jam itu untuk karir yang kita pilih. Yeah, what makes me grateful and what makes me pursue my dreams from early day in my life adalah bahwa aku terlahir di keluarga pejuang. Orang tua saya untuk menyekolahkan, untuk bisa hidup seperti sekarang itu kita butuh kerja keras betul untuk bisa sampai di titik ini. Mamaku itu seorang yang strong woman, powerful person, and then my papa is orang yang penuh dengan kasih sayang, cinta. So it's balance. Cinta dan aspek-aspek kehidupan itu saya rasa seimbang dalam keluarga di mana tempat saya dilahirkan. Nah, hari di mana saya menyadari bahwa kesuksesan itu harus kita miliki dalam hidup adalah ketika masa perkuliahan saya mengalami
mengalami kendala ya, seperti kendala, and then banyak yang terjadi, dan suatu hari saya merasakan bahwa oh no, this is not me, I have to move on, I have to make action, karena tinggal di waktu itu akan membuat saya serasa hidup tapi lumpuh, gak ada perkembangan seperti itu. Nah, dari hari itu saya berusaha bagaimana untuk bisa terkoneksi dengan orang-orang intelektual di luar sana. Saya ikut komunitas, and then dari situ aku dapat teman-teman yang pendidikannya bagus tapi prestasinya bagus. Dari situ saya pelajari mereka, oh this is what I want for life. Dan seiring waktu berjalan sampai sekarang, saya memanfaatkan media sosial saya, berteman dengan orang-orang berpendidikan, berteman dengan orang-orang yang memiliki usaha. Ya, meskipun hanya di media sosial, but itu ngasih impact yang baik bagi kita. Jadi maksud saya, memiliki sosial media juga itu jangan hanya yang artis-artisan aja yang dibahas, jangan hanya yang viral-viralnya aja. No, you have to using. Kamu bisa mendapatkan apa aja dari sosial media. Kamu bisa mendapat teman, kamu bisa dapat musuh, kamu bisa dapat pelajaran dan semuanya. Dan suatu ketika saya bangun pagi di jam 1 pagi mungkin lah ya, saya masuk di YouTube and then membuka cari mengetik inspirasi untuk seorang entrepreneur, and then I found Success Before 30 channel. Dari situ aku belajar bagaimana untuk menghargai hidup, bagaimana untuk menghargai memanfaatkan waktu yang ada, and then memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikan kepada kita, internet lebih baiknya. Dan apa yang membuat saya berani menuliskan mimpi saya adalah buku ini, Badai Pasti Berlalu. Ini ditulis oleh Bapak Chandra Putra Negara, founder dari SB30 channelnya. Nanti aku taruh di bawah sini linknya. Semoga kalian berkenan untuk mengunjungi, karena itu sangat membentuk, bukan sangat membentuk tapi sangat berpengaruh jika kalian mau menerima hal positif yang disampaikan beliau di video-videonya. Nah, berbicara tentang membaca buku, memang sih sebenarnya autornya itu berpengaruh bagaimana kita bersemangat untuk membaca bukunya. Jika kau tahu orang penciptanya dan bagaimana kau tahu latar belakangnya, itu akan sangat membantu, memberi kayak semangat begitu untuk kamu bisa membaca bukunya. Nah, karena beliau itu saya sudah mengikutinya beberapa bulan terakhir, dan saya merasa channelnya bagus untuk diikuti. Jadi saya memutuskan untuk ngecek video by video, and then I found this one, katanya beliau punya buku, dan ini aku order harganya 175. Kalau kalian mau beli, it's okay. This book is really recommend buat kalian, daripada kalian menginvestasikan uang kalian untuk hal-hal yang nggak berguna, mending investasikan untuk buku begitu. Saya juga masih sangat pemula dalam hal membaca buku, but for me, ketika hal-hal itu positif untuk saya, why not untuk tidak dibagikan untuk kalian, ya kan? Ya, kembali lagi kepada videonya Success Before 30. Di situ aku pernah nonton video yang katanya bagaimana untuk bisa menulis mimpi kita dalam buku, bagaimana untuk berani dalam membaca dalam buku. Nah, sebelum aku beli buku ini tuh rasanya seperti, no, I don't want to break my dreams. What if I can? Bagaimana kalau aku nggak bisa dapat target itu? Bagaimana kalau aku nggak bisa sampai pada tahun yang sudah aku tetapkan, tapi belum ada yang terjadi. Kemudian aku penasaran gimana ya, bagaimana buku ini bisa mempengaruhi saya nanti, dan saya order dan saya baca. Kemudian saya temukan bagaimana untuk menulis apa yang harus saya tulis dalam my dream book. Nah, setelah membaca bukunya beliau, Bapak Putra Chandra Negara, itu sepertinya secara alami terdorong untuk menulis mimpi saya, without fear, tanpa ada doubt in me, saya menulisnya, and then ada beberapa yang aku rangkum dalam
dream book saya, dan saya yakin dan saya percaya bahwa apa yang saya tulis akan Tuhan berkati dan akan menjadi realisasi di depan. Nah, untuk teman-teman yang kayak mau mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kalian juga, start from small things in your life, seperti bangun pagi, kemudian menggunakan sosial media dengan baik, melakukan hal-hal yang baru setiap hari yang bisa membuat waktu kalian bisa berfungsi secara produktif. Jangan hanya menghabiskan itu untuk game. Oh my god, this world is too sangat indah waktu kita untuk dihabiskan pada game begitu. Sayangnya di lingkungan saya masih banyak yang menghabiskan itu, kakak saya, adik saya, sepupu saya, dan bagaimanapun mereka menggunakan waktu mereka habis untuk game. It's wasting your time. Take action for things you have planned dan ambil tanggung jawab itu. Kita punya tanggung jawab untuk keluarga, untuk masa depan kita, untuk generasi kita selanjutnya. Kenapa harus mau dihabiskan waktu untuk berjam-jam untuk game? It's really wasting your time, guys. Mungkin ada beberapa yang mau jadi gamers, but it's not a dreams. Mimpi adalah bagaimana kamu menemukan jalan itu dengan yang secara harfiah, yang dibentuk beberapa tahun dari perjalanan hidup kamu dan senantiasa akan berubah ke depannya. Tapi ketika kamu gak mulai berubah dari sekarang, it's nothing. Kamu gak akan pernah dapat. Kemudian kamu banyak bilang kalau waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. No, waktu Tuhan akan waktu terbaik dengan usaha yang kamu berikan. Aku percaya dalam hal itu. Gak hanya mengandalkan rebahan, main game, and then say posting waktu Tuhan yang terbaik. No, it's not. Percaya, trust me, it's not waktu Tuhan. Kalau misalnya kamu bergerak setiap hari mengevaluasi diri kamu tiap hari, apa yang kamu lakukan tiap hari, itu namanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. So if you guys want to make a level up of your life, welcome to our home. And aku berharap kalian bisa belajar sesuatu dari apa yang saya share, and then saya juga belajar menjadi diri saya sendiri, karena ini merupakan salah satu dream plan yang aku tulis di buku dream saya. Dan thank you God, it's finally realized to you guys. Semoga kalian bisa mengambil hal positif dan memiliki vibes yang positif seperti yang aku rasakan ketika buat video ini. Semoga ini bermanfaat. See you in the next video.